Avatar The Legend of Aang. Jika aku berhasil mengumpulkan bulan naga Dragon Ball, satu di antara hal yang ingin aku lakukan adalah tentu saja cuy, bisa mengendalikan air. Hah, aku besar di lingkungan kampung, walaupun aku terlalu bukan di zaman gadget, tetapi aku sangat suka berdiam diri di rumah, melihat dunia luar dari jendela, dan menonton TV saat cuaca dingin atau hujan, dan acara yang aku sukai yaitu SpongeBob dan Home Alone. Tetapi ini sangat berbeda sekali dengan saudaraku, lebih tepatnya kakakku, panggil saja dia Mas Keren, cuy. Karena dia sangat primitif. Mungkin karena selisih usia aku dengan kakakku terpaut jauh, yaitu 8 tahun. Tetapi ayolah cuy, memancing adalah hal yang paling membosankan dalam hidupku. Saat itu aku masih kecil dan aku seringkali melihat Mas Keren berangkat memancing. Saat aku ikut Mas Keren memancing, aku selalu diam dan melihat air dan langit doang. Karena sebenarnya selain aku gak suka mancing, aku juga ngerasa sijik dengan ikan hidup. Dan kalian tahu bagaimana kakak memperlakukan adiknya di kehidupan? Kejam cuy. Saat itu Mas Keren tahu kalau aku orangnya sijik dengan ikan hidup. Tetapi, hei dek, kamu kan the laki-laki, masa nggak berani pegang ikan? Nggak. Jam 2 siang setelah menonton film Si Bolang, Laptop Si Unyil, dan drama kerjaan yang ada naganya, aku nontonnya kalau Bolang sama Si Unyil iklan. Aku persiapan buat cus sekolah sore. Jadi tidak hanya sekolah pagi secara rutinitasku, tetapi juga sekolah sore. Dan sekolah sore ini berbeda dengan sekolah pagi. Kalau sekolah pagi itu sangat formal dan normal, tetapi kalau sekolah sore itu aku tidak tahu ini cuma di daerahku saja atau di daerah kalian juga. Bisa dibilang sekolah sore waktunya menunjukkan kreativitas, berangkat pakai sepeda modifikasi, notas, no problem, dan adu skill cuy. Untuk anak laki-laki, ini adalah harga diri cuy. Jangan sampai kita noob saat bermain kelereng. Sumpah itu lebih buruk daripada kita tidak naik kelas. Jadi untuk orang tua, ketahuilah itu adalah alasan kenapa anak kecil dulu lebih suka bermain atau berlatih kelereng dibanding belajar cuy. Aku termasuk anak baik atau the good noodle. Kelebihanku adalah aku termasuk orang baik cuy. Dan kelemahanku adalah aku terlalu baik. Ini adalah salah satu cobaan mental dalam hidupku. Semua dimulai saat jam istirahat sekolah berbunyi. Saat itu 500 rupiah bisa dibuat berbagai macam jajanan cuy. Kalian tahu bakso pentol? Dulu aku beli 2 sampai 300 perak cuy. Dan es lilin itu cuma 100 perak. Oke, kalian bisa membayangkan kapan kejadian ini berlangsung? Ya tentunya udah lama sekali lah. Saat itu awalnya aku sama teman-temanku, panggil saja salah satunya itu Tono. Mir, beli bumbu. Atau sekarang lebih terkenalnya itu micin. Buat apaan cuy? Belimbing sebelah kali udah banyak dan besar-besar. Oke, setelah aku membelinya sebenarnya aku tidak mau, ya itu kan mencuri dan aku orang baik. Ya udah, masa temanku nyuri sendirian? Ya aku temenilah, aku kan orang baik. Sesampai di tempat maksiat, ternyata di sungai banyak bocil-bocil gebyuran cuy. Saat itu perasaanku mulai Mir, gebyuran kui. Hah? Tapi kan aku gak bisa berenang. Dah, gak apa-apa, santuy, gak dalam kalinya. Hah? Bener. Iyalah, aku sering gebyuran di sini, bro. Tono langsung melepas semua pakaiannya. Yap, semua bugil di sini, tidak ada rasa tanggung, semua ikhlas dan menerima miliknya masing-masing. Dan biur, dia gebyuran. Dalam hati, oh shit, aku gak usah ikut-ikutan deh. Bentar lagi juga asar. Ntar kalau bajuku basah gimana? Kalau ketahuan orang tua, dalam gak iya kalinya? Kalau aku ke bawah arus sampai ke laut gimana cuy? Dan kalau dilihat cewek-cewek, wah, enggak, oke aku nggak ikut. Kuimir, ya karena aku baik, aku gak mungkin ninggalin temanku sendiri dong. Perlahan mulai aku lepas semua pakaianku. Sebenarnya aku sisa celana dalamku sih, ya karena malu. Mir, lepas aja semua, nanti kalau basah nggak enak dipakai lagi. Dan ini adalah kali pertama aku bugil di depan umum dan mandi di kali, cuy. Saat semua aman, pakaian-pakaianku aku tepiin dan perlahan aku masuk ke dalam air. Dan sumpah, ini sangat-sangat enak, seger. Kalau kalian mandi di kolam renang udah ngerasa enak, ini tuh 1 kuadriliun lebih seger cuy. Saat itu aku bermain pelepah pisang. Aku naikin layaknya banana boat. Ya tentu saja dengan kebugilan-kebugilan ini adalah langkah awal aku terlena cuy. Aku belum bisa berenang. Saat itu aku terbawa pelepah pisang ini mulai ke tengah kali. Teman Gateli pun mulai beraksi. Saat aku sedang chill di atas pelepah pisang, suara dari dalam air mulai terdengar cuy. Blub 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 blub. Dan ya, ditariknya pelepah pisang itu dari bawah air. Iyalah aku tenggelam cuy. Aku nggak bisa renang. Gimana sih? Aku adalah satu-satunya anak yang tidak bisa berenang dan paling kecil. Dan udahlah, di situ aku cuma bisa melihat dari dalam air. Semua berwarna hitam, hijau, coklat, nggak ada pelangi. Oke. Setidaknya aku tidak mencuri belimbing yang tadi udah direncanain teman-teman. Ya dalam hati, walaupun aku mungkin nanti mati, ya setidaknya aku masuk surga lah.
Dari dalam air aku mendengar sedikit suara dari teman-temanku. Woi, Amir kelelep woi, tulungi. Weh, asare itu Amir belum kelihatan woi. Woi, Bapak Nasional datang woi. Pergi. Tiba-tiba ada yang menarikku dan membawaku ke tepi kali. Ya, itu bukan bapaknya Tono, tapi si Tono. Saat itu aku masih buram penglihatanku. Aku masih pusing dan sama-sama melihat Tono balik lagi ke seberang kali. Saat itu aku mulai tersadar. Ternyata pakaianku sama pakaian Tono dilempar kali oleh ayahnya Tono. Ya, dilempar ke kali pakaianku sama pakaian Tono. Istimewa. Ya, mungkin karena bapaknya Tono gak suka anaknya kebiuran di kali. Langsung si Tono mengambil bajunya dan bajuku yang sudah jatuh di sungai. Saat bapaknya Tono puas menjewer Tono, bapaknya pergi. Dan ya, aku dan Tono terpisah dari kedua sisi sungai. Woi, sini Mir, ini pakaianmu. Wah, aku yang tidak bisa berenang disuruh balik lagi ke tepi sungai. Oke lah, bagaimana woi? Aku nggak bisa berenang. Dan aku masih trauma setelah tenggelam tadi. Akhirnya aku naik ke tanggul kali, berjalan bukil 200 meter ke selatan, melewati jembatan berjalan ke barat, dan balik lagi ke utara sampai aku jumpa lagi dengan si Tono. Saat itu kondisi mulai sore, aku dan Tono mulai memakai pakaian basah ini. Ya daripada kita bukil. Ton, aku nggak bisa pakai celana dalam basah, gak enak. Ya udah, nggak usah pakai aja. Hah? Terus aku harus bawa gitu gotong-gotong sampai ke sekolah? Enggak lah bro, tinggalin aja, celana dalam itu murah bro. Oh oke. Setelah aku pakai pakaianku, segera aku menuju ke sekolah. Tentu dengan keadaan basah dong. Tenang Mir, ini kan udah waktunya pulang bentar lagi. Kita bolos lah, nunggu sekalian sampai waktunya pulang. Hah? Bolos? Berarti nanti kita bolos? Iyalah bro, di sini aja di belakang sekolah. Nanti setelah semua pulang, kita baru ambil tas di kelas. Oh oke. Ya, aku nur-nur saja kan. Aku nggak pernah bolos, nggak tahu gimana SOP-nya bolos, nggak seperti si Daryl. Toh aku juga anak baik, masa ninggalin teman sendirian? Saat aku santuy sambil mengeringkan baju, ya walaupun sedikit kedinginan, tiba-tiba dari belakang ada cewek datang dan menyapaku. Mir, aku langsung keinget kejadian saat sekolah pagi beberapa hari lalu. Pagi itu matahari terasa terang, panas dan ternyata aku kesiangan cuy. Saat aku telat ke sekolah, sesampai di sekolah, betul saja, pas bel masuk. Beuh, 15 menit awal semua berjalan dengan normal, santuy dan agak sedikit dingin. Nah, karena suasana dingin di pagi hari, momen kampret pun datang. Yap, mules saat di sekolah. Woi, please lah, come on. Aku mulai izin ke kamar mandi cuy. Aku melihat semua lorong sepi dan terasa makin jauh, jalan antara kelas ke kamar mandi. Aku langsung buka semua bawahanku. Itu sangat susah karena ada ikat pinggang, sepatu, kunci kamar mandi yang susah dikunci. Dan saat aku buka semua bawahanku, boom, celana dalamku jatuh dan basah. The hell? Sambil menahan mules, aku tidak memperdulikan celana dalam. Untung celanaku aman. Dan ya, akhirnya si kampret keluar. Setelah semua urusanku dengan si kampret selesai, aku harus menentukan pilihan terberat dalam hidupku, yaitu memakai celana dalam basah atau meninggalkannya sendirian di sini. Setelah aku berpikir lama, akhirnya aku memutuskan, membuang celana dalamku ke tembok belakang sekolah. Dan semua masalah terlewati. Aku senang dan bahagia. Ya, itulah momen-momen dengan celana dalam. Dia menemukan, si cewek itu menemukan celana dalamku dari belakang sekolah. Si cewek ini mengambil celana dalamku dan membawanya ke kelas. Mir, ini punyamu ya? Nani? Tidak. Kok kamu bisa tahu? Ini ada tulisan namamu. Ibu, kenapa celana dalamku dikasih identitas? Buat apa celana dalam dikasih identitas? Nama terang kapital. Aku tahu orang tua kita sayang dengan kita, tetapi kalau begini jadinya berat menjalani hidup cuy. Ya, balik lagi saat aku menunggu jam pulang sekolah, si cewek yang sama membawa celana dalamku karena aku tinggal. Please lah woman. Hey, itu celana dalam biarin aja, gak usah kamu repot-repot bawain ke aku. Karena saat sekolah itu akhirnya celana dalamku buat main bola teman-temanku. Ya curug banget sih. Udahlah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini. Ini adalah konten pertamaku. Terima kasih juga buat yang udah nonton sampai akhir. Subscribe untuk mengganti harga diriku. Oke, terima kasih. Dadah.